Menurut Anda, apakah saya pantas atau tidak? Menurut Anda bagaimana? Yang akan menjawab pantas apa tidak tentunya rakyat. To uplift each and every nation, Indonesia welcomes the G20's focus on sustainable finance. Mas Gibran yang dibilang anak ingusan, iya kan? Nggak ada apa-apanya, ya kan? Hanya karena anaknya Jokowi dihina, diejek, ya kan? Anda ikuti kan? Ternyata tampil dengan In many parts of the world, crises are intensifying. Global solidarity and decisive leadership are needed to address them. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat di manapun juga berada. Viral pidato Pak Prabowo yang membuat semua orang menjadi gempar. Sebab dalam pidato ini Gibran benar-benar diangkat ke atas langit. Dan di sisi lain sepertinya AHY semakin tersungkur sahabat. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena pidato ini muncul di tengah-tengah banyaknya serangan terhadap Gibran, dan salah satunya itu datang dari para politisi Partai Demokrat, dan termasuk dari pernyataan AHY sendiri yang secara tidak langsung itu menyorot pembegalan partainya, di mana pada saat itu adalah Jokowi yang menjadi presiden. Karena itu pidato Pak Prabowo ini langsung meledak di media sosial. Betul-betul beliau tampil seperti pemadam kebakaran, sekaligus sebuah bom politik diledakkan. Dan ini secara terbuka sahabat ya. Dia membela Gibran dan mengunci Gibran raka bumi neraka dengan nada yang saya kira semua orang tahulah bagaimana kalau Pak Prabowo pasti tidak main-main. Sebab dia juga tahu pasti bahwa selama ini Gibran selalu jadi bulan-bulanan para kaum suku pendek atau para pembenci politiknya, di mana Gibran selalu diremehkan, nyinyir dan mencari celah apapun yang kira-kira bisa menjatuhkan Gibran sahabat. Nah, salah satunya kan Rocky Gerung. Dianggaplah dia sebagai anak kemarin sore, tak punya kapasitas. Bahkan Rocky Gerung itu tidak malu menyandingkan antara dua orang Gibran dan AHY. Itu katanya jauh lebih hebat disorot kamera AHY ketimbang Gibran. Kalau Gibran katanya bahkan kamera yang malu-malu. Artinya tidak punya kapasitas lah. Itu yang Rocky Gerung mau sampaikan. Dalam artian bahwa Gibran ini mendapat privilege naik menjadi wapres karena ayahnya. Tapi semua itu dibersihkan oleh Prabowo dalam satu pukulan yang saya kira sangat telak. Nah, seperti apa pernyataan daripada para haters dan bagaimana Prabowo memerangus mereka melalui satu pidato, ini dia videonya. Hanya 3 minggu, Wakil Ketua Umum Demokrat Syarif Hasan sejak 2 bulan lalu nama Agus masuk di survei. Ini bukan tiba-tiba Mas Agus. Bagi saya itu tiba-tiba. Karena saya sama sekali tidak pernah diajak ngomong, diajak ngobrol tentang hal itu. Sehingga ketika saya tidak tahu, Siapkan orang tua saja dan tim partai yang lain. saya tidak mengatakan seperti itu. Dan saya yang jelas, versi saya adalah ketika itu saya sedang ada di Darwin dan saya kembali karena untuk mengetahui secara langsung. Kalau kemudian Anda bukan anak mantan presiden yang sekarang Ketua Umum Parpol, apakah kira-kira ada yang mencalonkan Anda, Mas Agus? Menurut Anda gimana? Saya bertanya. Menurut Anda? Coba menurut Anda gimana? Menurut Anda apakah saya pantas atau tidak? Menurut Anda bagaimana? Yang akan menjawab pantas apa tidak tentunya rakyat. Di satu waktu nanti ada 2 anak muda di kabinet tuh, Gibran dan AHY. Pasti kamera cari AHY, karena AHY masih bisa siksa ya, diterangin isu masih bisa dijawab. Kalau Gibran dari segi penampilan sebagai wakil presiden itu kamera udah nggak enak tuh, nyorot itu kan. Jadi Jokowi nanti akan cemburu lagi, loh kok bukan Gibran yang disorot oleh kamera. Jadi mungkin Gibran itu akan mengalami semacam sindrom Pak Ma'ruf Amin lebih cepat. Gitu. Hilang mengalami pemakrup aminan lebih cepat. Yes. Itulah. Ya. Mas Gibran yang dibilang anak ingusan, iya kan? Nggak ada apa-apanya, ya kan? Hanya karena anaknya Jokowi dihina, diejek, ya kan? Anda ikuti kan?
ternyata tampil dengan menurut saya, kalau saya guru yang harus kasih nilai, saya kasih nilai 9,9. Kalau nilai 10 katanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Oke, mungkin saya tidak objektif karena itu wakil yang saya pilih dengan penuh risiko, ya kan? Anak muda katanya kurang berpengalaman, tetapi waktu itu saya berpikir kalau saya pilih orang yang sangat berpengalaman, ya kalau pengalamannya baik. Kalau pengalamannya adalah pengalaman korupsi, bagaimana? Kalau pengalamannya selalu mengakal-akalin rakyatnya sendiri, bagaimana? Kalau pengalaman adalah justru menghamba, justru mengabdi kepada bangsa lain, bagaimana? Mendingan kita milih anak muda yang masih bisa kita bina, kita gembleng, apalagi digembleng oleh orang tuanya sendiri, saudara sekalian. Apalagi orang tuanya seorang pejuang merah putih, seorang yang membela rakyat Indonesia. Apa salahnya, saudara sekalian? Sekarang kita masuk pada tingkat kepuasan kepada kinerja Wakil Presiden Pak Gibran sebesar 71,4%, gabungan antara sangat puas dan cukup puas, yaitu 71,4% pemilih atau rakyat Indonesia dalam sampel yang kami ambil sebesar 71,4% mengatakan puas, kemudian 25,3% tidak puas. Lalu kita dalami seperti Presiden tadi, untuk Wakil Presiden mengapa dari jumlah kita fokus pada yang puas 71,4%, itu karena berjiwa muda dan membawa perubahan positif, 19,4% responden menyatakannya, kemudian dekat dan perhatian pada rakyat 15,7%, mampu memimpin sinergi dengan Presiden 10,3%, cerdas 8,7% dan seterusnya. Dan yang kelima adalah membela rakyat kecil. Ini persepsi pemilih. Jadi saya kira sangat jelas sahabat ya, dalam pidato Pak Prabowo ini beliau memuji Gibran pasca Gibran mewakili di forum G20 di Afrika. Saya kira sebuah forum yang tidak sembarang bisa ikut dalam pertemuan tersebut. Apalagi kita tahu bahwa di dalam forum itu kita saksikan cuplikannya, bagaimana Gibran membawa nama negara dan luar biasa tampil memukau dengan penuh percaya diri, sehingga wajar saja kalau kemudian Pak Prabowo memberikan apresiasi, bahkan memberikan nilai 9,99, hampir jadi 10 sahabat. Artinya sangat luar biasa ya, artinya nyaris tak tertandingi. Itu pesan simbolik yang mau disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa beliau tidak salah memilih Wapres. Dan jangan-jangan ini juga menjadi sinyal untuk 2029. Kita tidak tahu. Yang pasti bahwa idealnya memang kalau Pak Prabowo masih mau aman di 2029 harus berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka. Karena Gibran ini anak muda yang tidak saja santun tapi juga cerdas sahabat, dan bisa menempatkan diri. Bayangkan dalam pidatonya itu, dimanapun dia bicara tidak pernah tidak menyampaikan salamnya Pak Prabowo. Kelihatan bahwa Gibran ini tidak pernah menaikkan dirinya, tetapi tetap Pak Prabowo yang dimajukan ke depan. Ini salah satu etika yang luar biasa dari seorang anak muda, sekalipun masih muda ya, tapi kesantunan politiknya ini sangat luar biasa. Dan pada sisi ini saya yakin yang paling terguncang adalah AHY. Kenapa? Sebab dalam kontestasi politik ini sudah mulai panas menuju 2029. Pidato Prabowo ini saya kira tamparan yang sangat telak ya, betul halus tapi mematikan.
sinyal bahwa Gibran sedang didorong naik, sementara AHY yang selama ini berharap jadi bintang masa depan mendadak seperti kehilangan panggung dan mengurusi isu-isu receh. Apalagi belum move on dengan situasi yang dihadapi, dianggapnya bahwa Pak Jokowi lah yang berada di belakang pada saat partainya dibegal. Padahal kalau Pak Jokowi mau, saya kira bisa saja ya, karena dia yang punya Menkumham waktu itu. Tapi kan tetap AHY yang dimenangkan, dan bahkan pasca itu AHY diajak menjadi menteri. Itulah yang saya maksudkan, bahwa memang di dunia ini ada orang yang tidak tahu berterima kasih hanya karena kepentingan sesaat, mudah sekali melupakan jasa orang. Ya salah satunya yang lagi kita bicarakan ini, sahabat. Sebab itu saya mengatakan sekali lagi bahwa pidato Pak Prabowo ini tidak main-main. Ini bukan sekedar pujian, sahabat ya. Tapi seperti yang saya sampaikan, ini kode keras. Kode di mana yang saya kira akan langsung mengubah peta awal menuju 2029. Gibran naik daun, tidak bisa dihindari. Para pembenci terdiam. Dan AHY tercecar hari ini di media sosial. Dan saya yakin panggung politik kini mulai bergerak ke arah yang tak pernah mereka bayangkan, sahabat. Terutama para pembenci Gibran dan orang-orang yang mengulu-ulukan AHY. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Prabowo terang-terangan memuji Gibran di atas mimbar dalam pidatonya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.